Tsunami 20 meter, itu adalah berita yang lagi heboh beberapa hari yang lalu hingga hari ini. Hati-hati, 14 wilayah ini bisa berdampak tsunami 12 hingga 20 meter. Simak mana saja. Tim riset ITB belakangan ini memunculkan kecemasan di tengah masyarakat yang masih dilanda pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, tim riset ITB tersebut mengungkapkan kemungkinan terjadinya tsunami setinggi 12 hingga 20 meter di beberapa wilayah Indonesia. Riset yang menggunakan data gempa dari katalog BMKG dan katalog International Seismological Center atau ISC ini menunjukkan adanya zona memanjang di antara pantai selatan Pulau Jawa dan Palung Jawa. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur diimbau waspada terhadap potensi terjadinya tsunami akibat pecahnya segmen-segmen megatrust jalur sepi gempa atau seismic gap di Samudra Indonesia secara bersamaan. Tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur, kata Guru Besar Bidang Seismologi di Institut Teknologi Bandung, Sri Widiantoro. Sri mengatakan hasil riset menggunakan data gempa dari katalog BMKG dan katalog International Seismological Center periode April 2009 sampai November 2018. Menunjukkan adanya zona memanjang di antara pantai selatan Pulau Jawa dan Palung Jawa yang hanya memiliki sedikit aktivitas kegempaan. Karena itu, kami mengidentifikasinya sebagai seismic gap, ujar Widiantoro lewat keterangan tertulis Jumat 18 September 2020. Selain itu, untuk memperkirakan potensi bahaya tsunami di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, tim riset melakukan permodelan tsunami dengan 3 skenario, yaitu pada segmen Jawa bagian barat, segmen Jawa bagian timur, dan segmen gabungan dari Jawa bagian barat dan timur. Hasilnya antara lain potensi tsunami yang sangat besar dengan ketinggian maksimal 20,2 meter di dekat pulau-pulau kecil sebelah selatan Banten dan 11,7 meter di Jawa Timur. Tinggi tsunami bisa lebih tinggi daripada yang dimodelkan jika terjadi longsoran di dasar laut seperti yang terjadi saat gempa Palu dengan magnitudo 7,5 pada 2018, bunyi hasil riset itu. Menurut Widiantoro, hasil studi ini mendukung seruan untuk menambah instrumen sistem peringatan dini tsunami yang relatif masih jarang untuk area di selatan Pulau Jawa untuk melindungi penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Tim riset sendiri beranggotakan Endra Gunawan, Abdul Muhari, Nick Rawlinson, Jim Mori, Nuraini Rahma Hanifa, Susilo, Pepen Supendi, Hasbi Asidik, Andri Nugraha, dan Hengki Putra. Sementara itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Riono menyatakan wilayah geografis Indonesia yang memiliki banyak daerah pertemuan lempeng membuat potensi tsunami bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Menurut Triono, terkait adanya potensi tsunami mencapai 20 meter di wilayah selatan Pulau Jawa, hal itu disebabkan adanya pergerakan lempeng tektonik cukup aktif di wilayah Indo-Australia dengan Eurasia. Triono melanjutkan, potensi tsunami itu bisa terjadi di sepanjang daerah pertemuan lempeng tektonik, mulai dari Laut Andaman di bagian tenggara Pulau Sumatera, di Simeulue, Nias, Mentawai, Enggano, hingga ke bagian selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Jadi ancaman tsunami tidak hanya di selatan Jawa, di sepanjang jalur pertemuan lempeng di mana itu ada sumber gempa dan itu di laut sumber gempanya dengan magnitud besar. Ya, itu bisa berpotensi tsunami.
ujarnya pada Jumat 25 September 2020. Selain itu, ia menambahkan potensi tsunami itu tidak hanya bisa terjadi di selatan Pulau Jawa saja, namun banyak wilayah di Indonesia bisa juga terdampak, antara lain di pantai Sumatera, selatan Bali, selatan Nusa Tenggara, utara Papua, Manado, dan Sulawesi Utara. Jadi tidak hanya di selatan Jawa, di Maluku itu ada ancaman juga, bahwa ancaman itu ada potensi gempa besar di sana, itu betul tambahnya. Berikut beberapa wilayah yang kemungkinan bisa terdampak. Jawa Barat, Jawa Timur, Laut Andaman Pulau Sumatera, Simu Leu, Nias, Mentawai, Nusa Tenggara, Selatan Bali, Banten, Utara Papua, Manado, Sulawesi Utara, Maluku, dan Enggano. Namun BMKG tetap menghimbau masyarakat agar tidak cemas dan khawatir, karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Untuk itulah masyarakat diminta waspada. Wah, berarti ada ancaman lah ya di daerah-daerah situ. Alhamdulillahnya sih Sulawesi Selatan gak ada, pemirsa. Wow, Sulawesi Selatan gak ada. Wah, ngeri ya pemirsa. Sampai ada gempa dan tsunami. Cukuplah Palu. Palu situ nggak ada ya. Tapi ternyata Palu itu tiap tahun ada gempa di sana pemirsa. Dan dirasakan juga di Sulawesi Selatan bagian utara. Malili sama Masamba yang sering mendapatkan akibatnya pemirsa. Wow. Nah, bagaimana persiapan Banten hadapi potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa? Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Nana Suryana, mengaku akan terus melakukan upaya mitigasi. Hal itu dilakukan setelah adanya riset dari peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB dengan potensi tsunami selatan Jawa mencapai 20 meter yang terbit di jurnal Nature Scientific Report. Riset ini tentunya menjadi peringatan dini sebagai bentuk kewaspadaan bagi kita semua, khususnya yang berada di daerah Banten Selatan karena zona rawan tsunami, kata Nana saat dihubungi Kompas.com Senin 28 September 2020. Nana menjelaskan potensi tsunami di wilayah Banten Selatan bisa saja terjadi, namun upaya mitigasi terus dilakukan. Sebab di wilayahnya terdapat megatrust yang merupakan zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kemudian pemerintah sudah melakukan pemetaan sejak terjadi tsunami akibat longsor Krakatau. Sudah dipetakan daerah-daerah mana saja yang tidak diboleh didirikan bangunan jelasnya. Meski begitu, masyarakat Banten, terutama di wilayah pesisir selatan, tidak perlu khawatir dan tidak usah panik. Jika panik, aktivitas masyarakat akan terganggu dan pada akhirnya menjadi ketakutan yang terus membayangi. Tentunya ini sebagai peringatan agar lebih waspada, kemudian kita juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada, ungkapnya. Selama ini pemerintah Provinsi Banten bersama kabupaten atau kota sudah melakukan simulasi, menyiapkan lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi di sepanjang pesisir Banten. Titik lokasi evakuasi sudah ada. Jika terjadi tsunami, sudah secara mandiri masyarakat memanfaatkannya. Namun jalur evakuasi itu akan selalu diingatkan, kata Nana. Kedepan, pemerintah akan melakukan simulasi bencana gempa dan tsunami kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah rawan. Simulasi tahun ini atau tahun depan akan kita lakukan. Minimal masyarakat sudah siap menghadapinya untuk mengingatkan. Wah, jadi ada tsunami 20 meter. Ancaman pemirsa. Wow. Tiga sirine tsunami di Banten rusak pemirsa dan hanya ada satu shelter. Wow. Hasil riset para peneliti dari Institut Teknologi Bandung yang diterbitkan dalam jurnal Nature Scientific Report mengungkap
adanya potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa. Provinsi Banten disebut menjadi salah satu daerah yang bisa terdampak. Mitigasi bencana dan pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mengantisipasi dampak buruk apabila tsunami benar terjadi. Namun dari 8 alat peringatan dini tsunami atau early warning system yang tersebar di Banten, 3 diantaranya rusak. Oh Tuhan, ada 3 early warning system, bentuknya itu seperti sirine yang jika terjadi gempa atau tsunami tombol itu dipencet. Tapi itu tidak berfungsi, rusak saat dicek, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Nana Suryana kepada kompas.com Senin 28 September. Adapun 3 sirine yang rusak berada di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kemudian terdapat di Kecamatan Pasauran, Kabupaten Serang. Saat ini sirine yang rusak itu sudah dilaporkan ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk diperbaiki. Kita sedang upayakan ke BMKG untuk segera dilakukan perbaikan untuk sirine. Kita akan segera buatkan surat untuk diperbaiki, ujar Nana. Menurut Nana, sirine peringatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Sirine itu memberi informasi darurat apabila sewaktu-waktu tsunami setinggi 20 meter terjadi. Sirine penting untuk memberikan peringatan dini untuk masyarakat agar menjauh dan mencari jalur evakuasi. Wow, 20 meter tapi alatnya rusak. Gimana sih? Dan shelter tsunami hanya 1. Wow, Banten gitu loh. Sementara itu Nana mengungkapkan saat ini Banten hanya memiliki 1 shelter tsunami yang berada di daerah Labuan, Kabupaten Pandeglang. Itu shelter jika terjadi bencana dijadikan titik evakuasi, ujar Nana. Untuk menambah shelter, pihaknya mendorong agar dunia usaha terkait pariwisata agar bersama-sama membangun shelter di daerah rawan bencana tsunami. Kita ketahui di Pandeglang di Kecamatan Sumur itu kan kantor kecamatan di pinggir pantai. Polseknya di pinggir pantai, aktivitas masyarakat di pinggir pantai, kata Nana. Nana menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, namun tidak panik secara berlebihan mengenai prediksi akan terjadi tsunami setinggi 20 meter. Ini tentunya menjadi peringatan dini kewaspadaan masyarakat terutama di Banten Selatan yang jadi daerah rawan agar tidak perlu khawatir yang berlebihan apalagi menyebabkan ketakutan, kata dia. Ya, apapun yang terjadi, semoga nantinya Indonesia bisa waspada dan tidak gelabakan seperti waktu tsunami di Banten 2018. Akhir ya 2018 yang menyebabkan beberapa orang mati, pemirsa. Wow, ngeri ya pemirsa. Semoga bisa tanggap bencana pemirsa. Oke, see you. Bye.